Shalom sahabat Lex Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri membangun keintiman dengan Allah, kita bisa memahami dan juga bisa mengalami keintiman dengan Tuhan. Kita akan melanjutkan pada episode yang kedua yang saya beri judul Bukan Seorang Pengemis. Ya, ada sebuah percakapan antara Allah dengan Musa di kemah pertemuan. Nah, kita tahu di dalam tabernakel pada waktu bangsa Israel sedang ada di padang belantara, mereka membangun kemah pertemuan, dan di situ selalu ketika Musa masuk, maka tiang awan turun, dan di situ mereka melihat kehadiran Allah, keberadaan Allah di tengah-tengah orang Israel. Di dalam kisah ini, kita melihat sebelumnya di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 17, Musa berhadapan dengan Tuhan, dikatakan muka dengan muka seperti seorang sahabat. Di dalam percakapan itu kemudian dilanjutkan dengan Musa masuk lagi dan bertemu dengan Tuhan lagi dalam ayat 18 sampai dengan 23. Nah, percakapan ini menarik karena ini memperlihatkan sebuah permintaan yang kuat kepada Yahweh. Musa bermohon tetapi tidak seperti seorang pengemis. Nah, ini yang menarik. Kalau kita melihat kisah dari perumpamaan Yesus di dalam Lukas, ada seorang janda yang terus-menerus bermohon supaya hakim yang tidak takut sama Tuhan itu meninjau perkara dia. Dan berulang-ulang orang ini diabaikan berulang-ulang, tapi kemudian akhirnya dikatakan bahwa hakim ini capek, kesel, dia tidak mau diganggu lagi, lalu bilang, "Mari, tunjukkan perkaramu." Dan kemudian dijawab. Di sini Yesus sedang berbicara mengenai kegigihan kita di dalam meminta kepada Tuhan, kegigihan kita dalam berdoa, ketekunan kita. Tentu Allah bukanlah seperti hakim yang tidak adil, yang tidak peduli. Tetapi sayangnya kita seringkali memposisikan diri kita seperti janda itu yang mengemis-ngemis kasih karunia Tuhan di dalam doa kita. Saya seringkali mendengar ketika ada orang berdoa, saya bilang, ini orang tahu nggak dia bahwa dia anak Allah? Kok kayak orang ngemis, kayak orang yang tidak punya satu keyakinan bahwa dia ini sudah ditebus. Dia ini milik kepunyaan yang begitu berharga. Mungkin mereka mengatakan, tapi Pak, nanti kan disangka sombong. Tetapi saya bilang begini, di dalam kerendahan hatimu kelihatan sekali bahwa kamu terendah diri di depan Tuhan. Kamu nggak punya sebuah keyakinan. Padahal Alkitab berkata bahwa marilah kita datang dengan penuh keberanian. Kita sudah mendapat otorisasi untuk masuk ke dalam takhta kasih karunia Allah yang kudus, untuk kita bisa mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Kristus sudah membuka jalan untuk kita bisa masuk dengan sebuah keyakinan yang penuh. Jadi di sini kita belajar bagaimana menjadi seorang sahabat, menjadi seorang kekasih. Musa dalam percakapannya dengan Tuhan meminta Allah memperlihatkan kemuliaannya. Dikatakan dalam ayat yang ke-18, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Nah, permintaan Musa ini kelihatannya begitu besar sekali ya. Tetapi ini didasarkan atas keintiman dengan Allah. Karena keinginannya untuk semakin mengenal, semakin dalam intim dengan Tuhan. Saya katakan di ayat sebelumnya, dari ayat 12 sampai 17, Alkitab dengan versi NIV, New International Version, Musa berbicara lebih banyak, 118 kata. Sedangkan Tuhan hanya 33 kata. Musa itu mendominasi percakapan. Musa banyak bicara, Tuhan mendengar. Sedangkan di ayat 18-23, justru Tuhan berbicara sebanyak 116 kata, sedangkan Musa hanya 5 kata. Berarti Tuhan banyak bicara, Musa banyak mendengar. Kalau kita melihat di sini, apa keinginan Musa di dalam percakapan sebelumnya di mana dia mendominasi pembicaraan? Dia pengen tahu, dikatakan, Tuhan tunjukkanlah jalan-jalanmu. Aku mau tahu jalan-jalanmu. Aku mau tahu bagaimana engkau menyelesaikan ini dan itu dan menuntun kami keluar dari sini. Tetapi di dalam ayat 18, di situ dia berkata, Tuhan, perlihatkanlah kemuliaanmu. Yang pertama, I want to know. Yang kedua, I want to see. Ini beda. Kalau kita melihat bahwa Musa mengatakan dia minta diperlihatkan kemuliaan Tuhan, berarti dia meminta sesuatu yang di luar daripada apa yang dia biasa lihat secara spektakuler. Sebelumnya, orang Israel melihat kemuliaan Tuhan itu dalam bentuk
burung puyuh turun datang begitu saja jatuh dari langit, atau Tuhan memperlihatkan awan atau guntur, kilat dan seterusnya, hal-hal yang spektakuler. Tapi Musa sepertinya tidak mengharapkan itu yang datang dari Tuhan ketika dia bilang, perlihatkanlah kemuliaan-Mu. Dengan kata lain, dia tidak mengharapkan sebuah pertunjukan spektakuler atau penyediaan mujizat waktu dia ingin melihat wajah Tuhan. Ini memperlihatkan sebuah permintaan yang wajar dari orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau kita sedang ada di hadapan kekasih kita, saudara yang sudah menikah tentu punya waktu sebelumnya dalam pacaran, maka kita senang untuk melihat wajah pasangan kita. Kadang-kadang kita nggak ngomong, kita hanya memandangi saja. Kita sudah puas. Inilah satu kegairahan, satu kedalaman hubungan. Lebih daripada sekedar kata. Kita bicara dengan pandangan. Musa di sini minta, Tuhan perlihatkanlah kemuliaan. Aku mau melihat wajah-Mu. Dan tidak salah. Di perjanjian lama banyak perintah untuk kita mencari wajah Tuhan. Musa menginginkan keintiman dengan Tuhan. Ungkapan untuk mengatakan, aku mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Nah, yang kedua, bukan hanya dia memperlihatkan satu keinginan yang kuat, kedalaman akan hubungan, tapi juga di dalam perjumpaan ini, Musa tidak banyak bicara, dia lebih banyak mendengar Tuhan. Kali ini kita melihat bahwa Tuhan tahu waktu Musa minta ngomong, dia dengar. Tetapi kemudian ketika dia mengatakan, Tuhan perlihatkanlah kemuliaan-Mu. Wah, di situ Tuhan membuat Musa sepertinya terdiam. Kenapa? Karena di dalam membangun keintiman ada sebuah perjuangan, yaitu berubah dari kita berbicara terus, ngomong terus, minta terus, bermohon terus kepada Tuhan, lapor terus, curahkan terus persoalan kita kepada Tuhan. Nggak salah dengan itu. Tetapi kita mesti berjuang untuk bergeser dari keinginan untuk terus ngomong, untuk menjadi orang yang mau mendengar. Ingat, di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, kita bukan sekedar memberi laporan, pandangan mata. Tuhan, kamu tahu persoalan saya begini, Tuhan ada persoalan ini, Tuhan di kantor saya begini, Tuhan keuangan saya begini, Tuhan. Seperti laporan pandangan mata. Tetapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan ingin juga untuk kita duduk mendengar dan Dia berbicara. Perjuangan kita yang kedua ini adalah membedakan suara Tuhan yang datang dengan kelemah lembutan, dan suara yang lembut ini akan mengubah kita. Masih ingat Elia ketika dia mengharapkan Tuhan datang dengan petir, guru, gempa, dan tidak ada Tuhan di sana. Tapi ketika angin semilir dan kemudian di situ Elia tertunduk, dia tersungkur, dia diubahkan. Mari kita berjuang. Jangan sekedar menjadi orang yang mendominasi pembicaraan di dalam doa kita dengan Tuhan, tapi juga ambil waktu kita mendengar. Kita mengizinkan Tuhan berbicara lembut dari hati nurani kita, dari impresi pikiran kita, terlebih lagi dari firman yang kita sedang baca. Yang ketiga, bahwa respon Tuhan atas permintaan Musa sebagai seorang sahabat, seperti seorang kekasih yang berdoa dengan kesukaan untuk melihat Tuhan datang, berjumpa dengan dia adalah apa? Tuhan memperlihatkan kebaikannya. Di sini, Tuhan mau ajarkan Musa bahwa permintaan dia, perlihatkanlah kemuliaan-Mu. I want to see, show me your glory. Tetapi yang Tuhan perlihatkan bukanlah tentang kuasa, kekuatan, keagungan, keperkasaan, kedahsyatan Tuhan yang spektakuler yang Dia perlihatkan selama ini, dari mulai Dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ada di dalam padang pengembaraan di padang belantara. Tetapi yang Dia perlihatkan sesuatu yang berbeda, kebaikannya. Mengomentari antara melihat wajah Allah dengan kebaikan Tuhan, Kinlow mengatakan begini, Anda dapat memiliki pengalaman spiritual yang sangat menggairahkan, namun tidak merasa puas. Atau Anda dapat memperoleh wawasan tentang karakter yang kekal, yang akan mengubah Anda selama-lamanya.
Ya, seringkali kita itu cenderung mencari sesuatu yang spektakuler dari Allah. Padahal pada waktu Tuhan memperlihatkan karakternya, kebaikannya, ketulusannya, integritasnya, kasihnya. Wah, justru itu yang mengubah kita. Sahabat sekalian, saya percaya bahwa menyaksikan, mengingat, menceritakan, menghitung kebaikan Tuhan setiap hari akan membuat hidup kita berubah. Lebih daripada sekedar mengharapkan sebuah kejadian spektakuler, Allah menolong kita dengan cara yang dahsyat. Itu juga baik. Tapi berapa banyak orang yang melihat mujizat dan hidupnya tidak berubah. Tapi ketika Tuhan mengubah kita dengan cara yang kelihatannya sepertinya tidak terlalu hebat, tetapi kebaikan itu setiap hari kita lihat, diperlihatkan Tuhan. Jadi saya berdoa supaya kita semua bisa melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Mulai pagi ini kita melihat kebaikan Tuhan, menghitung kebaikan Tuhan itu. Dan kita berkata bahwa kebaikan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan di sini kalau kita perhatikan percakapan antara Tuhan dengan Musa, penuh dengan kata kasih karunia, favor. Dan ini menarik sekali, bahwa anugerah itu menjadi motor utama di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Anugerah yang memampukan kita untuk melakukan. Kita nggak layak datang kepada Allah. Ini ibarat kalau di Perjanjian Lama, seorang yang boleh datang menghampiri raja, kalau dia tidak mendapat perkenan dari raja, dia mati. Seperti cerita Esther. Itu sebabnya ketika orang datang, dia mesti mendapatkan favor dari Tuhan. Dan kemudian kalau raja itu dia mengulurkan tongkatnya, lalu kemudian kita boleh masuk ke dalam pelatarannya atau tempat rahasianya. Di sini kita bisa melihat bahwa anugerah itu yang membuat kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah. Dan Kristus adalah anugerah Allah yang sudah dinyatakan kepada kita. Dan Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu dalam naturnya. Kristus telah menyatakan dirinya kepada kita lewat firman-Nya dan di dalam hadirat-Nya. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita membaca firman-Nya, saya berdoa bahwa kiranya kita tidak hanya sekedar bertemu dengan tulisan-tulisan mati, tapi biarlah tulisan ini menuntun kita kepada firman yang hidup, yaitu Kristus. Mari sahabat, dengan iman kita bangkitkan kegairahan kita dalam berdoa, dalam bersekutu dengan Tuhan melalui Kristus. Kita berjuang menundukkan kedagingan, kemalasan, dan menaruh prioritas kita yang pertama dan utama setiap hari. Bangun pagi-pagi untuk mencari Tuhan, untuk membangun keintiman, untuk berbicara dan mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Jadilah seorang sahabat kekasih, bukan seorang pengemis. Bapa di surga, terima kasih. Engkau memanggil aku sahabat. Engkau ingin menceritakan kerinduan hatimu setiap saat ketika kami berjumpa dengan Engkau. Tolonglah aku Tuhan, untuk berjuang menghargai anugerah yang Engkau sudah curahkan untuk memperdalam hubunganku, keintimanku dengan Engkau. Sehingga aku akan menceritakan kemuliaan-Mu setelah aku melihat wajah-Mu, melihat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.